Selamat siang Ibu. Siang, Bu. Baik Ibu, di sini saya Bidan Cynthia bertugas untuk menjelaskan mengenai alat kontrasepsi yang akan Ibu gunakan nantinya. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya. Jika Ibu bersedia, nama Ibu siapa ya Bu? Kemudian nama suami. Kemudian umur Ibu dengan umur suami berapa Bu? Umur saya 24 tahun dan suami 26 tahun. Kerjaan Ibu, pekerjaan suami? Kalau saya itu sebagai ibu rumah tangga dan suami swasta. Kemudian pendidikan Ibu dan pendidikan suami? Sama-sama SMA. Lulusan SMA ya Bu. Baik Ibu, kita mulai. Apakah Ibu sebelumnya pernah menggunakan alat kontrasepsi? Belum pernah. Belum ya Bu. Kemudian apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit seperti darah tinggi, diabetes, jantung? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya Bu. Kemudian riwayat kesehatan keluarga Bu, apakah mengalami penyakit menular seperti HIV? Tidak ada. Tidak ya Bu. Bagi Ibu, dari hasil pengkajian kesehatan dan kondisi kesehatan Ibu dalam kondisi yang sehat ya Bu, tidak ada riwayat penyakit atau keluhan lainnya. Kemudian apakah Ibu pernah mendengar tentang alat kontrasepsi? Sebelumnya sudah pernah, Bu. Apakah Ibu mengetahui macam-macam alat kontrasepsi? Saya hanya tahu beberapanya saja, Bu. Baik, Contohnya Ibu. seperti yang saya tahu itu ada pil, suntik, implan, dan IUD, Bu. Sebelumnya saya kurang tahu. Baik Ibu, di sini ada gambar mengenai macam-macam alat kontrasepsi. Ibu bisa lihat sendiri. Di sini ada pil kombinasi Bu, di mana pilnya itu terdiri dari warna kuning, warna putih. Kemudian ada kemudian ada pil KB untuk ibu menyusui. Kemudian di sini ada implan, kondom. Kemudian ada KDR atau alat kontrasepsi dalam rahim Ibu. Di sini ada suntik 1 bulan dan 3 bulan. Kemudian kita next. Di sini saya akan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam ber-KB. Selamat datang Ibu. Di sini saat kami dapat membantu Ibu mendapatkan informasi yang tepat serta memilih dan memakai metode KB untuk Ibu dan mengatasi keluhan atau efek samping yang akan didapatkan dari efek samping ber-KB. Kemudian apakah Ibu sudah mempunyai pertimbangan metode KB yang akan Ibu gunakan? Belum tahu. Belum tahu ya Bu. Kemudian ini ada Ibu AKDR, di mana alat kecil yang dipasang dalam rahim, sangat efektif dan aman, dapat dicabut kapan saja hingga 10 tahun. Kerjanya hingga 10 tahun tergantung jenis, dapat menambah perdarahan haid atau menyebabkan kram Ibu dari AKDR ini. Kemudian ada Ibu yang tidak bisa menggunakan AKDR itu, di mana penjelasannya bisa Ibu lihat sendiri di sini ya Bu, di mana memiliki resiko atau termasuk HIV itu tidak bisa menggunakan. Kemudian ada efek samping dari kontrasepsi AKDR tadi, di mana efek sampingnya haid lebih lama dan lebih banyak. Kemudian adanya bercak atau flek. Kemudian ada selanjutnya yang perlu diingat itu jenis AKDR yang akan digunakan nantinya, di mana waktu untuk melepas. Kemudian perubahan menstruasi dan kram itu merupakan hal yang biasa ya Bu. Kemudian yang kedua itu ada alat kontrasepsi, yaitu jenisnya pil, di mana Ibu minum 1 pil setiap hari. Bisa kita baca sama-sama Bu, di mana efektif dan mudah untuk berhenti. Kemudian aman untuk semua ibu, membantu mengurangi perdarahan menstruasi. Kemudian ada cara menggunakan pil. Minum pil setiap hari pada waktu yang sama. Jikalau Ibu lupa meminum pil hari ini, Ibu bisa meminumnya hari-hari esok, yaitu dengan double Ibu. Hari ini dan besok jadi 2 pil Ibu minumnya. Kemudian yang tidak bisa menggunakan pil bisa Ibu lihat di sini. Merokok dan berusia lebih dari 35 tahun itu tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi jenis pil ya Bu. Kemudian ada efek sampingnya itu mual, kemudian adanya bercak atau flek dan sakit kepala yang ringan. Kemudian payudara Ibu akan terasa nyeri. Kemudian
Ada alat kontrasepsi suntik 3 bulan, di mana suntik diberikan setiap 3 bulan, sangat efektif dan mudah berhenti, namun perlu waktu untuk dapat hamil. Kemudian suntik bulanan, 1 suntikan setiap 1 bulan. Ini juga sangat efektif ya Bu. Kemudian mudah untuk berhenti, aman bagi semua ibu, tidak melindungi terhadap HIV atau IMS. Kemudian alat kontrasepsi bawah kulit atau susuk, 1, 2, atau 6 kapsul plastik kecil yang diletakkan di bawah kulit lengan atas, sangat efektif, aman bagi semua perempuan, biasanya mempengaruhi air, tidak melindungi terhadap HIV. Kemudian pemasangan dan pencabutan AKBK. Pemasangan ini biasanya dilakukan selama 5-10 menit ya Bu. Kemudian pencabutan itu sekitar 15 menit. Kemudian suntikan menghentikan nyeri. AKBK harus dicabut setelah 3 atau 5 tahun tergantung pada jumlah kapsul. Kemudian ini untuk pria ibu, kontrasepsi mantap pria. Perlu pembedahan, tidak mudah dikembalikan seperti semula bagi pria yang tidak menghendaki anak lagi. Ini digunakan untuk pasangan yang mungkin usianya itu di atas 35 tahun, karena kita tahu sama-sama bahwa pasangan yang usianya sudah melebihi 35 tahun itu memiliki resiko ya Bu. Jadi kontrasepsi mantap ini baik digunakan untuk pasangan yang tidak ingin mempunyai anak lagi. Kemudian kontrasepsi mantap untuk wanita, ini sama seperti yang pria tadi itu, dimana pasangan tidak ingin memiliki anak lagi. Kemudian ada ini untuk cara pakai kondomnya Ibu, bisa Ibu lihat, bisa Ibu baca. Boleh Ibu baca? Buka bungkus dengan hati-hati, kemudian letakkan kondom di ujung penis dengan cincin menghadap keluar dari tubuh. Kemudian hanya pasang kondom sampai ke pangkal penis. Setelah ejakulasi, tahan cincin kondom agar tidak terlepas, lalu tarik penis dari vagina ketika masih ereksi. Kemudian buang kondom bekas dengan benar. Baik, ini ya Bu, untuk kontrasepsi jenis kondom ini mencegah kehamilan dan termasuk melindungi dari penyakit seksual seperti HIV. Kemudian bisa hanya kondom atau bersama dengan metode KB lain. Kemudian perlu bicara dengan pasangan dan mudah didapat dan digunakan. Kemudian yang terakhir itu ada MAL ya Bu, metode amenore laktasi, di mana metode kontrasepsi dengan menyusui, selalu beri ASI siang, malam, dan bayi, tidak beri makanan atau minuman lain, efektif selama 6 bulan. Baik Ibu, tadi sudah saya jelaskan mengenai macam-macam alat kontrasepsi. Tadi Ibu kehamilan baru melahirkan pertama ya Bu, usia anaknya masih 7 bulan. Dari beberapa alat kontrasepsi sudah saya jelaskan, bagaimana Ibu, apakah Ibu sudah kepikiran atau sudah mengetahui apa yang akan Ibu gunakan? Sudah. Apa ya Bu? Saya menggunakan pil mini saja. Baik, pilihan Ibu sudah sangat tepat Ibu. Bagi Ibu nanti jika ada keluhan atau efek samping yang Ibu rasakan dari mini pil tersebut, Ibu bisa konsultasi kembali kepada saya. Bagaimana Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada. Jika tidak, terima kasih untuk kunjungannya. Apakah jika ada yang ditanyakan boleh konfirmasi atau hubungi saya Bu? Iya. Baik, terima kasih Bu. Iya.